Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Kepada saudaraku semuanya, pengamal sholawat wahidiyah yang saya muliakan, juga kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan tentang yaitu amalan sholawat wahidiyah beserta ajarannya. Meskipun ini tidak saya jelaskan dengan detail ataupun gamblang, paling tidak Bapak Ibu sekalian bisa mengerti dan bisa memahami tentang amalan sholawat wahidiyah dan ajarannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sering kita mendengar yaitu yang namanya jamaah wahidiyah ataupun disebut dengan pengamal sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah itu bertujuannya diantaranya yaitu untuk membersihkan hati, untuk kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesadaran kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermanfaat untuk kesadaran diri kita, kesadaran untuk masyarakat jami'al alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya menjelaskan tentang amalan sholawat wahidiyah dan sedikit tentang manfaat daripada amalan sholawat wahidiyah, jangan lupa Bapak Ibu sentuh subscribe, like, dan loncengnya agar Bapak Ibu bisa melihat video-video baru yang saya upload. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya tidak bisa membalas apapun, saya hanya memberikan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Sholawat wahidiyah, persyaratannya untuk mengamalkan sholawat wahidiyah yaitu diamalkan selama 40 hari berturut-turut. Bagi Bapak Ibu yang bisa membaca Arab, yang dulunya pernah mengaji, bisa dilihat di lembaran amalan sholawat wahidiyah seperti ini. Di sini ada teks yang bertuliskan dengan huruf Arab, ada juga yang bertuliskan dengan huruf Latin. Bila Bapak Ibu tidak bisa membaca tulis ataupun membaca Arab, boleh Bapak Ibu lakukan yaitu dengan membaca kalimat nida ya Sayyidi ya Rasulullah, diamalkan selama kurang lebih 30 menit selama 40 hari berturut-turut. Sedikit kita menyinggung ataupun menjelaskan tentang amalan sholawat wahidiyah yaitu beserta ajarannya. Yang pertama adalah sholawat wahidiyah itu didasari dengan lillah, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niati billah. Ini yang sulit. Yang biasanya Bapak Ibu mengamalkan suatu amalan itu hanya sebatas lillahi ta'ala, tetapi masih melupakan yaitu billahi ta'ala. Ini belum dikatakan yaitu ibadah yang murni ataupun ibadah yang
yang ikhlas. Ikhlasnya seseorang yang beribadah lillah itu berbeda dengan ikhlasnya seseorang yang beribadah billah. Contoh kecilan. Saya contohkan seumpama Bapak Ibu ada seorang pengemis, dia meminta uang yaitu 1.000 rupiah. Tentu Bapak Ibu merasa belas kasihan dan Bapak Ibu akan memberikan uang sebesar 1.000 rupiah. Itu karena ikhlas, karena Allah lillahi ta'ala. Perbedaannya di sini Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu tadi ikhlas mengamalkan yaitu perbuatan memberikan sedekah kepada seseorang yang berupa uang 1.000 rupiah, maka dalam hati Bapak Ibu akan mengharapkan suatu imbal balik. Dari manakah imbal balik itu? Yaitu dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu akan berpikir bahwasanya satu amal lillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas oleh Allah suatu pahala, maka Bapak Ibu akan melipat gandakan suatu amal lillah tersebut, baik itu berupa amal lillah bersedekah ataupun ibadah yang lainnya, ataupun Bapak Ibu melakukan aktivitas yang lainnya dengan niat yaitu untuk lillah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini salah? Ini tidak ada salahnya Bapak Ibu. Memang itu dianjurkan bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai kemurnian daripada ikhlas yang sesungguhnya, maka Bapak Ibu harus mengetahui, harus menyadari yaitu yang namanya ikhlas billah. Apa yang dimaksud dengan ikhlas billah? Ikhlas billah yaitu suatu amal perbuatan yang Bapak Ibu lakukan itu karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bapak Ibu mendapatkan fadl, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak Ibu tidak bisa berbuat suatu amal lillah. Inilah perbedaan daripada amal ikhlas lillah dan amal ikhlas billah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lillah dan billah ini diajarkan di dalam amalan sholawat wahidiyah, dan Bapak Ibu bisa lihat. Di samping lillah dan billah, maka Bapak Ibu nanti akan melihat yang namanya lirrasul dan birrasul. Ini dalam hal berhubungan kepada makhluk, sesama makhluk. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan yaitu iman, Islam, ataupun kenikmatan yang lainnya, itu ada perantara, ada wasilah. Tidak semerta-merta Allah memberikan kenikmatan itu tanpa wasilah dan tanpa perantara. Kita melihat dan kita sejarah membuktikan bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan suatu risalah. Untuk siapa? Untuk kita umat manusia yang tidak memahami akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengutus beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah-risalah, baik itu melalui sahabatnya beliau Abu Bakar dan seterusnya, tabi'ina ila yaumil qiyamah, sehingga kita bisa memahami tentang agama dengan sebaik-baiknya. Demikianlah sedikit penjelasan tentang sholawat wahidiyah dan ajarannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.